Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Mudah-mudahan di pagi hari ini, kita ada dalam pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dilapangkan, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberkahkan buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga pada hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, serta diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Senin, kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, yaitu dengan materinya penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan langit, menciptakan bumi, daratan, lautan, tumbuhan, hewan, rumput-rumputan, dan juga kita sebagai manusia, dan semua makhluk yang ada dalam semesta. Itu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tanda bahwa Allah memang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Termasuk penjelasan tentang penciptaan alam semesta sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dijelaskan dalam sebuah surat, namanya surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu artinya para nabi. Surat yang ke-21 pada ayat 30-nya. Pada ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih wallahu alam bimuradih. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami, kata Allah, pisahkan antara keduanya.
Dan kami jadikan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi yang hidup itu berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui terhadap maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini kurang lebih diantaranya yaitu pertama, menjelaskan ketidaktahuan orang kafir. Orang kafir mana? Orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya ini menjelaskan ketidaktahuan, kebodohan. Siapa yang bodoh, siapa yang tidak tahu? Orang-orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap, orang kafir menganggap bahwa mereka atau alam semesta ini memang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan mereka, ya, yang mereka sembah seperti berhala. Yang kedua, isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yaitu menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan dua benda yang menyatu. Tadinya menyatu antara langit dan bumi. Kemudian Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Karena Allah berkehendak. Ada kehendak dari Allah, iradahnya Allah untuk memisahkan langit dan bumi. Kemudian Allah memisahkan keduanya dengan kekuasaannya, dengan kun fayakun. Yang ketiga, isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menyindir. Allah menyindir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir. Menyindir siapa? Menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman. Padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik diberikan peringatan maupun tidak, sama saja. Mereka tertutup hatinya, tertutup telinganya, tertutup pendengarannya, tertutup pikirannya, terutama tertutup hatinya. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah telah menciptakan alam semesta. Tiada Tuhan yang mampu menciptakan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 54. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardha fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sadaqallahul Adzim.
Isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 adalah menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. Itu isi kandungan yang pertama. Isi kandungan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Artinya bersemayam di atas kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya, kemurniannya, kesuciannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Menciptakan malam sebagai bentuk, sebagai waktu untuk istirahat kita. Siang untuk bekerja atau mencari ilmu, atau mencari kasab, usaha, ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Adanya matahari sebagai sumber energi, sumber cahaya, sumber energi, bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia untuk menjemur pakaian misalnya, untuk mengeringkan hal-hal sesuatu atau barang-barang yang kita miliki yang basah, baik baju, celana atau apa aja, itu bisa dikeringkan dengan matahari, terutama sebagai sumber energi. Dan lain-lain. Juga bulan dan bintang-bintang, itu juga ada manfaatnya. Bintang-bintang, bulan juga ada manfaatnya. Di samping sebagai penerang di malam hari, juga dipakai untuk ilmu hisab, ilmu perhitungan oleh para ulama ahli falak atau ustadz-ustadz. Misalkan untuk menghitung untuk ru'yatul hilal di bulan, untuk menentukan jatuhnya bulan Ramadan misalkan, atau akhirnya bulan Ramadan, awalnya bulan Syawal. Yang keempat, isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup mengucapkan kun. Kun artinya jadi, maka jadinya. Seperti yang terdapat dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza rada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka yang dikehendaki akan terjadi. Seterusnya, selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda langit, terdapat juga laut, tempat usahanya para nelayan, ya, untuk mencari ikan. Ikannya ditangkap oleh para nelayan, dimakan juga oleh kita, dikonsumsi oleh kita, orang-orang yang suka pada ikan laut. Hutan juga sebagai sumber oksigen, karena di hutan banyaknya tumbuhan-tumbuhan, ya, menghasilkan zat hijau daun dan juga menghasilkan oksigen untuk memfilter polusi-polusi udara atau kotoran udara-udara yang kotor, difilter, dibersihkan. Dan juga gunung dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian saja pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat, maslahat, berkah di dunia, berkah di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.